Yes, kembali lagi di Markas Podcast. Podcast. Bung Adi, kembali Ya. ini ada polemik lagi nih. Aduh, selalu ada polemik di timnas kita. Jadi begini Bung Adi, jadi asistennya Sintayong ya, Ya. itu mengklarifikasi semua berita yang ada, Hmm. ya kan, berita sebelum-sebelumnya. Artinya dia klarifikasi setelah Sintayong dipecat. Karena berita sebelumnya kan bilang Sintayong itu diktator, ya kan, tidak apa namanya, tidak mau menerima saran-saran itu. Itu namanya asistennya itu Kim Jong Jin. Kim Jong Jin. Jadi di suatu podcast itu dia bilang bahwa itu tidak benar. Menurut Bung Adi itu seperti apa tuh? Kalau menurut saya karena ini dibilang hal yang ada dua sisi ya, Ya. di PSSI ini ya. Ya. Ya polemik lah inilah Ya, dia. ya, pro dan kontra maksudnya. Pro dan kontra. Jadi ada satu sisi yang bilang STY ini memiliki kepribadian yang tidak bisa menerima saran. Ya, awalnya kan begitu Ya, beritanya. terus adanya gonjang-ganjing di ruang ganti, ya kan? Yes. Terus komunikasi yang tidak bagus antara pemain, ya kan gitu kan? Karena saklek gitu Ya, katanya, ya kan? akhirnya kan ini yang membuat STY dipecat, itu salah satunya, ya kan? Ya, Alasan dia itu dipecat. komunikasinya Ya, buruk gitu. ya yang saya tadi bilang tuh lah, itu menjadi salah satu alasan bahwa STY dipecat. Ya. Terjadi bantahan. Ya. Terjadi bantahan. Awalnya ada bantahan dari translate-nya STY dan JJ dulu awalnya, ya JJ, kan? JJ. Jadi salah satu podcast juga. Ya. Kan? Habis itu yang heboh yang kemarin adalah asisten pelatih Kim Jong Jin. Dari salah satu podcast juga. Nah, kalau menurut saya nggak tahu yang mana kebenarannya ya. Jadi kedua belah pihak memiliki argumen tersendiri. Di kubu A memiliki argumen ini, di kubu B memiliki argumen ini, ya kan? Nah, yang saya takutkan adalah adanya argumen-argumen atau narasi-narasi seperti ini membuat kita menjadi terpecah belah. Justrunya, ya kan? Apalagi beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi Australia. Ya. Seharusnya polemik-polemik kayak seperti ini para netizen tentunya dan para pemain janganlah sampai terpengaruh terlalu besar. Berarti harus pintar menyikapi. Iya, harus pintar-pintar menyikapi. Tapi netizen kita ini ada dua kubu nih Bang Adi. Ya, itu masalahnya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang masih belum bisa move on dengan STY. Ya, benar. Ada yang masih udah legowo, kita kepercayakan kepada Patrick Kluivert, kan ada yang kayak gitu. Ada yang selalu mendukung gitu kan. Mendukung. Dan ada juga yang masih belum bisa move on, masih memunculkan masih nggak terima gitu loh. Iya. Memunculkan argumen-argumen membela STY gitu lah misalnya, ya kan? Nah, ini kalau menurut saya bisa saja menjadi perpecah belahan jadinya. Ya, saya harap ini sudahlah. Ya, STY udah dipecat, artinya entah bagaimana pemecatannya, nantilah dulu gitu. Ya, nantilah dulu prosesnya. Semakin kita ke depan pasti akan menemukan jawaban yang benar, ya kan? Ya gitu. Maksudnya Bung Adi ini kata sudahlah itu artinya lupakan STY. Bukan lupakan STY. Kita nggak boleh melupakan STY. Oke. Ya, maksudnya itu nanti salah apakah persepsi. lupakan STY kita samut ke depan, samut masa depan. Maksudnya Patrick Kluivert maksudnya. Ya, maksud saya adalah kita fokus ke depannya dulu menuju Piala Dunia. Ya kan kita mau lolos, ya kan? Ya, biarkan Patrick Kluivert dan jajarannya menjalankan tugas gimana semestinya. Terus pemain-pemain kita janganlah dulu diganggu dengan adanya polemik seperti ini. Terus netizen kita biarkan kita 100% dukung bagaimana keputusan PSSI. Nah, seandainya kalau gagal, baru kita memberikan kritik. Patrick Kluivert maksudnya. Ya, baru memberikan kritik Kluivert. Nah, untuk STY ya kita berikan apresiasi. Memang dia sangat berjasa kepada kita, memberikan dia membangun sepak bola, membangun kita sampai peringkat
naik dari 170-an sampai prestasinya ya, ada prestasinya. Sungguh luar biasa lagi membuat sejarah. Nah, jangan sampai polemik-polemik yang ini muncul lagi ke hadapan kita yang mengakibatkan netizen kita pecah belah gitu. Tapi ini udah pecah kok sebenarnya. Ya jangan sampai maksudnya memang kita udah pecah, jangan sampai lebih, sampai ada yang bilang kosongkan GBK yang kayak gitu-gitu kan udah buat apa? Iya kan? Tapi berarti kalau ya oke. Kalau nah, balik lagi kalau misalnya memang terjadinya tidak seperti itu, apa yang artinya yang dibilang oleh asisten pelatih dari STY itu adalah kebenarannya mutlak, ada kebenarannya. Ya kita menyayangkan aksi dari PSSI dengan alasan. Ya dengan alasan memutuskan kontrak dengan alasan itu. Ya kan jadinya memang sengaja artinya dibuat agar STY dipecat kalau menurut saya kayak gitu. Kalau ini kebenarannya mutlak. Begini lagi satu Bung Adi. Kalau PSSI sih mungkin menurut saya ya. Menurut saya PSSI mungkin dia netral sih kalau menurut saya. Ya. Cuman kalau misalkan ya kita benarkan nih statementnya si Kim Jong Jin ini, berarti ada pengkhianatan loh di pemain. Karena kan pasti yang artinya yang berbicara dengan Pak Erik kan, terutama kan sebagai ketua federasi, kan pasti pemain-pemain ini yang artinya dia seperti ada pengkhianatan. Dan Kim Jong Jin itu di salah satu podcast itu juga bicara, dikasih pertanyaan. Berarti kalau seperti ini, apakah ini suatu pengkhianatan dari pemain kita? Jawabannya dia ya kalau misalnya bisa jadi kan gitu. Ya misalnya kalau ada yang salah satu pemain ya atau beberapa pemain yang memang tidak suka dengan STY dan melakukan pelaporan ya, kan berarti melapor ya kan, melapor. Artinya kayak ngadu gitulah ya jeleknya bahasanya. Ngadu kepada Pak Erick Thohir dan apa yang terjadi itu benar. Ya. Yang dibilang Kim Jong Jin ini benar, berarti memang ada yang memang benar-benar nggak suka ingin STY jatuh berarti dari pemain ya. Ya kita ngomongin dulu seandainya itu benar. Ya gitu seandainya kan. Benar. Karena kita kan nggak tahu yang benar yang mana. Tapi kita ngomongin seandainya kan benar. Seperti yang Bung Tangkas bilang, Pak Erick Thohir nggak bodoh. Benar. Pasti Pak Erick Thohir tidak akan bahwa dia ini benar, pemain ini benar bilangnya seperti ini gini. Pasti Erick Thohir melakukan penyelidikan yang lebih panjang. Sehingga dia berani memutuskan untuk mengangkat STY. Ya, benar. Pasti ada pemikiran yang panjang. Berarti alurnya seperti ini. Berarti alurnya ada pelaporan dari pemain, ya kan? Dan diselidiki. Dan mungkin di situ kebenaran dilihat di situ sama Pak Erick. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk pemecatan. Ya kan? Iya. Ya nggak mungkin lah Pak Erick Thohir mencat tidak ada bukti, tidak ada fakta ya. Pasti Nah seandainya, balik lagi nih, ini berandai ya. Seandainya memang STY dipecat dengan secara tidak hormat lah bilangnya seperti itu ya, yang salah ya jajarannya, termasuk yang bertanggung jawab. Secara hormat kok dia. Hormat. Artinya bukan secara hormat, artinya bahwa ada konfliknya yang sebenarnya terjadi dibuat-buat nggak terjadi gitu loh. Oh iya. Ya berarti memang ada, bukan hanya pemain aja yang berkhianat, PSSI juga berkhianat kalau kayak gitu. Seandainya itu benar ya kejadiannya. Memang sih kan dari kemarin itu banyak pemain-pemain yang mungkin ya Bung Adi mungkin tahu sendiri dan mungkin saya kasih tahu lagi kan, netizen juga banyak yang tahu kan siapa-siapa aja pemain itu kan. Dan sebagian besar pemain itu yang dinaturalisasi kan. Ya. Karena dia dari segi taktik ya kan, dari segi nggak suka dari kepemimpinan, dari ya artinya dari taktik itu dia nggak suka terlalu defend gitu kan, dia maunya menyerang ya. Dua-duanya lah, menyerang dan defend gitu. Kata diktator itu lagi. Iya, kata diktator. Kalau diktator itu keras pemain lokal kita. Ya, keras kepala. Pemain naturalisasi tapi main di lokal kita, main di Ligue 1. Ya sudah kan? Menyerucut itu udah satu nama. Nah, itu makanya ya saya juga mikir setelah Bung Adi tadi ngomong bahwa Pak Erick itu juga enggak bodoh gitu loh, enggak bodoh. Saya juga kalau kita membenarkan statement itu,
pengkhianatan itu ya enggak mungkin apa seorang Erick Thohir itu tidak artinya menyelidiki kan. Dia bawa nama ketua PSSI. Enggak mungkin dia dikasih laporan sama gini langsung ngambil, enggak mungkin sih. Ya pasti sih. ada penyelidikan. Pasti ada seorang Erick Thohir lah seperti itu kan kita tahu. Sekarang gini Bung Adi. Menurut saya ini ya, tahun 2025 ini inilah yang menurut saya eranya Erick Thohir. Ya kan? Karena apa? Karena dari segi pelatih dia yang nunjuk. Ya kan? Dari segi pelatih dia yang nunjuk dan jajaran pelatihnya sampai jajaran pelatihnya yang dia baru nunjuk nih, kan. Baru. Bahkan sebenarnya kalau dia nunjuk satu pelatih aja, sisanya itu kan pelatih itu sendiri yang pengambil asistennya kan. Ini enggak, sampai asisten 1, 2, bahkan sekarang 3 ada yang baru. Menurut saya inilah zaman eranya Erick Thohir. Karena sebelumnya Erick Thohir itu jadi ketua PSSI kan Sintayong sudah ada. Ya, sudah ada. Kan? Sudah ada kan? Tapi kalau asisten pelatih, kalau asisten pelatih kan Peter Clifford yang milih Alex Pastor dan Denny Lanza. Nah, dia ya ada di podcast di luar ya, waktu Alex Pastor di podcast juga ada Snyder dan lain-lain. Dia bilang memang dia yang di calling oleh Peter Clifford. Dan dia menegaskan bahwa dia bukan pelatih tapi dia asisten pelatih Peter Clifford. Ya. Mungkin disodorkan beberapa nama sama Erick Thohir. Silakan. Mungkin dengan rekomendasi dari Erick Thohir pasti. Ada yang baru loh pelatih kita. Pelatih U23 yang baru. U23 ya. Ya dengar dari Belanda kan juga kan. Van Broek ya. Ya, Gerard Van den Broek. Itu sekaligus menjadi asisten pelatih timnas. Itu ini pernah dia di Feyenoord muda, kepelatihannya lumayan lah. Jadi pemainnya di Feyenoord ya. Apa pelatihnya? Jadi pernah jadi pemain di Feyenoord, pernah jadi pelatih mudanya di Feyenoord. Ya, jadi pelatih mudanya di Feyenoord. Itu kan kok Feyenoord? PSV Eindhoven, sorry. PSV Eindhoven. masih di Belanda juga ya. Itu FC Eindhoven. Dengar juga memang dia pemain nasional juga ya, pemain nasional Belanda kan. Ya, pemain nasional Belanda. Kelahiran Utrecht kalau. Kalian di Utrecht umur 60-an. Umur 60-an ya udah. Ya. Pengalamannya seperti apa sih, Budi? Tahu nggak itu? Kalau dia kalau kepelatihan masih belum ya. Masih belum wah gitu seperti Clifford, belum pernah membela negara. Terus baru kali ini dia melatih gitu loh. Bukan melatih negara. Itu pun U23 ya. Jadi kepala kan. Ya, dan sekarang pertama kali melatih negara. Biasanya dia melatih klub itu di PSV yang mudanya, terus ada di Munich. Di Munchen. Ya, Munich 160 Munich. Terus ada di William, jadi asisten pelatih William II. William ya, Belanda itu. Ya. Kalau itu kepelatihannya, kalau dari pemain dia pernah jadi salah satu pemain timnasnya Belanda. Itu kalau nggak salah zamannya Ruud Gullit. Ya, zamannya Marco van Basten. Ya kan? Marco van Basten itu zamannya itu kan. Iya. Gerard Van den Broek. Ya, pernah main di Ajax, dia pertama kali berkarir. Ya. Pelatih Ajax juga pernah dia kayaknya lah. Pelatih Ajax enggak pernah. Enggak pernah ya? Enggak pernah. PSV terus William II jadi asisten. Kalau PSV-nya jadi jadi pelatih mudanya. Jadi sekarang nih pelatih-pelatihnya kita udah kebanyakan Belanda nih. Bukan kebanyakan lagi, hampir. Iya. Hampir Belanda. Sementara ini masih full Belanda. Ya, masih full. Ya kan, masih full Belanda. Nah, kita kan nggak tahu kalau ada yang enggak Belanda, pelatih fisiknya kan bukan dari mana, dari Karakau. Artinya pelatih taktiknya lah. Ya, taktikalnya itu Belanda semua itu. Ya pelatih fisik masih ginilah. Kan kita nggak tahu juga nanti pelatih kipernya seperti apa, seperti siapa gitu. Banyak ada Skrenberg, ada yang bilang. Skrenberg juga ada tuh kandidat tuh ya kan. Kenapa sih Pak Erick nggak ngambil Van der Sar? Apa Van der Sar udah di Ajax ya? Udah di Ajax. Ya nggak apa-apa kan di pelatihan Ajax dia. Kita comot di Ajax, taruh di Indonesia kan nggak apa-apa kan. Susah lah kalau Van der Sar. Dealingnya udah oke. Kalau pelatih striker ada Kite dibilang Dirk di Liverpool dulu kan, di Ajax Liverpool. Ya. Itu terkenal. Itu isinya kan. Kalau penyerang Belanda tuh banyak yang bagus.
konversi dulu. Ya dulu. Sekarang minim dia. Makanya karena kita Indonesia Bubble ini itu kan kiblat kita naturalisasi di Belanda. Orang Belanda penyerang kita juga sepi. Ya, Belanda juga nyari kan? Striker. Sedangkan tempat di mana kita nyomot-nyomot ya kan naturalisasi itu juga sepi penyerang. Ya. Dia kan mengandalkan Weghorst. Itu aja satu. Ya. Memphis Depay itu kan sebenarnya wing striker wing dia bukan striker murni dia. Hanya Weghorst itu aja striker murni yang diandalin kan. Kita nggak tahu yang cadangannya. Kalau dulu kan gila Ruud van Nistelrooy, Patrick Kluivert, ya kan? Ruud van Nistelrooy, siapa? Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp kan bukan penyerang murni. Ya, tapi dia kategori masih di depan lah dia. Itu kan Dennis Bergkamp, siapa lagi? Van Persie. Ya benar. Bubble. Ya, pemain Liverpool ya. Nah, itu kan banyak. Sekarang ya Weghorst aja. Mantan MU. Ya. Yang dipinjam kayak dulu apa gimana itu nggak ngerti dah. Dulu dipinjam apa gimana. Untuk kedepannya seperti apa sih timnas ini dilatih sama Patrick Kluivert dan kawan-kawan? Apakah dia memang benar-benar meracik strategi yang benar-benar total football ya? Kalau total football kita ketahui. Total football kan menyerang. Ya menyerang. Kalau total football ini juga saya nonton di salah satu podcast di luar ya, bukan di Indonesia, di luar. Itu di podcast yang kemarin di Alex Baxter itu, ya kan? Bahwa menyatakan bahwa Indonesia itu belum mampu untuk melakukan total football. Yang bilang siapa itu? Alex Baxter sendiri. Oh, Alex Baxter sendiri. Iya, belum bisa. Karena pemain yang melakukan serangan menyerang atau total football harus memiliki fisik yang kuat dan mental yang kuat. Kita belum ada belum. Dianggap belum ada dianggap belum mampu untuk menjalankan total football. Mungkin kan butuh proses. Iya sih. Nah, ini kadang-kadang ini Alex Baxter yang ngomong ya? Ya, kadang-kadang kan Indonesia tidak ingin sebuah proses ya kan. Susah kan, apalagi udah tuntutannya harus gitu. Jadi kalau begitu kan sama dong pemikirannya seperti Sintayong. Berarti mungkin menyerangnya beda, tipe menyerangnya mungkin beda. Ya, mungkin tipe menyerangnya beda. Kalau STY itu kan full defend yang menyisakan 1-2 pemain, ya kan. Kalau menurut saya nih, kalau menurut saya nanti Patrick Kluivert, Alex Baxter dan Nini Lanzat meracik skema itu melakukan kayak ibaratnya tiki-takanya Belanda. Jadi pelan, kayak lihat Ten Hag waktu melatih Ajax. Ya, kayak gitu mungkin. Pendek. Mungkin ya, kemungkinan ya. Itu pun juga lumayan fisik juga lumayan fisik. Tapi karena gerak terus, walaupun dia kelihatan dekat gitu loh, pendek-pendek itu, tapi dia kan harus gini gerak terus. Tapi kan strukturnya kan gini jalannya, belakang, ke depan, pelan-pelan. Kalau zamannya STY kan ke tengah baru ke depan. Kalau ini mungkin mainnya ya kayak tiki-taka lah. Padahal di STY saya lihat ada penerapannya kayak gitu waktu di Piala Asia. Waktu lawan Australia. Kita kalah berapa itu waktu itu? Kita tahan imbang. Kita menang 1-0. Pemain dari Bali yang teguh kan dari lemparan ke dalam. Australia. U23 ini? Ya, yang waktu Piala Asia. Yang U23? Ya. Apa ya seniornya? Yang U23. Oh, U23. Oh, dia nerapin di situ U23. Kenapa enggak di seniornya juga diterapin? Mau nerapin gitu, kan terkelihatannya di pertandingan lawan apa ya itu ada skemanya kayak gitu tapi hancur nggak sesuai di lapangan, nggak sesuai ya. Nah, memang hampir mirip nanti kayak lawan Arab Saudi lah, mungkin taktiknya seperti itu. Di Arab itu sebenarnya juga kita mainnya kan pelan kan, nunggu taktiknya itu memang serang balik, cuman nggak langsung long. Ya, cuman Arab juga nggak bagus-bagus amat menyerangnya, makanya kita juga sering nyerang, ya kan. Bahkan setiap kali nyerang jadi peluang, karena ya kembali lagi Arab nggak seperti dulu. Arab sudah tidak seperti dulu, jadi 11-12 lah dengan kita. Jadi sekali kita serang dia kabakan juga nih.
Ya kan? Karena dia waktu lawan kita kan ibaratnya nyepelein gitu. Nyerangnya kayak frontal gitu nyerangnya. Jadi Mancini pun sampai tahu ya, kan. jadi kebablasan di belakang ya. Serangan baliknya kita kan menit awal tuh kelihatan kalau kayak taktik kita ke gaya-gaya STY itu kelihatan kan. Mulai kita diserang lagi, drop. Ya. Kayak golnya Marcelino tuh, gol keduanya itu. Ya. Itu kan serangan balik itu 3 lawan 3 itu. Ya kan? Yang di depan itu kan Marcelino, makanya Strick sama si siapa yang pengumpat Verdong. Backnya juga 3. Udah. Nah, itulah karena kita kalau taktiknya STY kan menunggu serangan, menunggu serangan balik. Iya. Nah, kalau kita ya hampir ya nanti kalau Patrick Kluivert ngelatih pasti saya hampir sama dah kayak gitu. Nah, itu makanya. Kan Bung Tangkas bilang ya sama aja dengan STY, ya kan? Bedanya di dalam ruangan, locker room. Iya. Oh, artinya menguasai locker room. Iya. Patrick menguasai locker room. Ya kan itu yang diinginkan, makanya Patrick Kluivert datang. Emang selama ini Sintayong enggak bisa menguasai dia? Ya kan yang sehingga dia dipecat, kita balik lagi diktator, tidak mau menerima masukan, kan mungkin kayak gitu dia yang dibilang. Makanya ditariklah Patrick Kluivert yang bisa bahasa Belanda, yang dikirimnya Denny Lanzat yang bisa berbahasa Indonesia. Artinya intinya apa? Perbedaan antara saya lihat ya dari kacamata saya. Perbedaan ST dengan Patrick Kluivert didatangkan di Indonesia adalah komunikasi. Itu intinya sebenarnya. Iya. Maksudnya seperti itu ya. Jadi komunikasi. Artinya dia bisa menguasai pemain. Pemain itu menghormati Patrick, itu yang diinginkan. Ya, diharapkan seperti itu. Padahal sebenarnya saya lihat waktu lawan Sintayong katanya. Waktu dilatih sama Sintayong juga saya lihat oke aja sih. Mungkin di media kan. Ya. Kita nggak tahu kita kan nggak tahu di dalam. Kita kan lihat on air-nya aja. Iya, kita media. Kan lihat waktu di lapangannya aja. Off air-nya kita nggak tahu kan. Sampai sekarang kan menjadi polemik Eliano Rangers, Ekan Balgot, itu kan menjadi polemik sampai sekarang kan. Kenapa Mark Locke? Ya Mark Locke, kenapa lawan Cina babak kedua baru dimasukin Tom Haye? Ya banyak sih. Iya. Yang kan dari situ kelihatan ada something ya, ada sesuatu. Sehingga dari sesuatu itu terlahirlah kepelantikan Patrick Kluivert. Kan gitu akhirnya pemecatan dari STY. Iya. Kan polemiknya dari situ awalnya. Dan diiyakan sama Erick Thohir. Ya kan Erick Thohir. Diputuskanlah pemecatan. Akhirnya ada juga yang dari kubu Sintayongnya membela dari apa namanya translate-nya dia DJ dari Kim Jong-jin asistennya. Karena diberikan mengeluarkan pendapat. Ya kita nggak tahu lagi ya, kembali lagi. Ya itu kan polemik di dalam. Yang mana yang benar? Itu kan polemik di dalam. Yang di luarnya kita kan nonton, Indonesia kalah lawan Cina, Indonesia menang lawan Arab. Kan itunya yang kita tahu. Iya. Permainannya kayak gini. Dan di dalamnya kan kita nggak tahu. Masa sampai kameramen. Kita kan taunya dari layar kaca aja dan berita-berita dari kanan kiri Dan berita-berita hoax juga banyak kan? Banyak juga seperti itu. Jadinya kita terutama netizen yang pemikirannya rendah gitu loh. Saya nggak bilang goblok. Ya. Tapi yang mungkin kurang mendalam lah. Ya, kurang mendalami seperti itu. Pendek lah pemikirannya. Jadi dia cepat percaya dengan berita-berita hoax seperti itu. Ada juga karena saking cintanya juga sama STY, ada juga jadi enggak mau melihat sisi negatif, selalu melihat segi positif. Ya itu salah sih sebenarnya kan enggak gitu. Kayak dulu kan kita kritik STY, banyak yang hujat. Ya, banyak sekarang yang hujat. Kita bilang STY, kita agung-agungkan STY, bilang ternak STY kita. Yang kan ada namanya pro dan kontra kan ada. Apa dia bilang nyembah
penyembah STY lagi kita dibilang. Luar biasa sekali itu emang komentarnya. Gini, sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Oke. Iya, pokoknya gimana perjalanan Indonesia, intinya lolos dong Piala Dunia gitu aja. Saat ini mau enggak mau, ya percaya tidak percaya, mau tidak mau, menurut saya lupakan STY. Lupakan STY. Lupakan gimana nih, Nas, ya balik lagi. Lupakan STY, ya kita hanya berterima kasih atas jasanya kemarin menaikkan peringkat atau prestasi Indonesia. Dan saat ini, detik ini lupakan dia karena sudah ada Patrick Kluivert dan teruslah mendukung ke depannya. Kalau mau mendukung penuh atau fanatik, dukunglah timnas. Jangan mendukung pelatih. Itu karena timnas itu akan selalu ada. Selamanya. Pelatih akan gonta-ganti. Ya kan? Ya udah. Pemain juga akan gonta-ganti. Artinya timnas kita. Siapapun di dalam timnas, siapapun di dalamnya. Itu yang kita dukung, pelatih kita dukung pada saat dia melatih. Gitu aja. Yang namanya mendukung pun bukannya hanya bagus-bagusnya aja. Tapi kalau dia memang pelatih jelek kita kritik supaya dia bisa terus membangun ke arah yang lebih bagus. Ke arah yang positif. Itu yang benar. Gitu. Ada lagi mau di? Enggak ada. Atau pesan-pesan untuk netizen supaya tambah pintar gitu. Nah, harus pintar-pintar menyikapi lah. Menyikapi suasana polemik yang ada. Ingat kita lagi beberapa bulan akan bertandang ke Sydney, Australia. Terus lagi 5 harinya kita Bahrain. Kita ada di Indonesia, Bahrain, di mana kita juga punya polemik dengan Bahrain. Ya kan? Kalau boleh saya ngasih tahu nih ya, lawan Bahrain ya. Jangan kasih serangan fisik itu jangan. Itu mau seperti apapun pasti kita kalah. Karena pemainnya lebay, ingat itu pemainnya. Ya, jangan pakai fisik, entah itu dilempar atau dipukul. Aduh, jangan. Tolong jangan. Karena nantilah setelah pertandingan kita bukan, maksud saya itu kalau kita melakukan itu udah pasti kalah dengan sanksi lah FIFA, nanti malah tambah kita buruk jadinya citra Indonesia. Jangan bikin dia drama. Ya. Jangan pakai serangan fisik. Pakailah serangan dengan mental. Ini ya. Ya, dengan ini pakailah serangan mental. Dengan mental, entah nanti di lapangan kita teriak-teriak untuk mengganggu mentalnya kan boleh, enggak masalah itu. Enggak jadi masalah. Hanya kita keluar-keluar aja. Ya, keluar-keluar enggak masalah itu sebenarnya. Yang penting jangan rasis. Ya, benar. Jangan rasis. Kalau untuk mendownkan mental, it's okay. Teriaklah sekencang-kencangnya di sana kan. Ya. Akun sosmednya serang kan enggak masalah. Yang penting dengan tidak rasis saya. Enggak rasis saja. Pokoknya jangan pakai fisik, pakailah mental. Dengan rasis. Dengan Bahrain. Dengan kata-kata ini juga yang tidak boleh seperti yang mengancam atau apa kan. Jangan mengancam. Yang pasti fisik, ancaman, rasis itu jangan dipakai. Yang pakailah mental supaya dia merasa down, merasa mentalnya turun. Itulah kita pakai. Dan kita pasti bisa menang kelak dengan Bahrain. Ya. Pasti. Level pemain kita. Permainan ya. Ya, level pemain dan permainan kita dengan Bahrain itu sudah jauh. Kita lebih tinggi. Ya, kalau sama Australia ya 11-12. Ya, kalau sama Australia oke lah, tapi Australia juga tidak seperti dulu. Tidak seperti Australia yang dulu. Ya, tidak sebagus yang dulu. Australia masih 11-12 dengan kita. Yang jauh itu ya di grup kita cuma Jepang, udah titik itu aja. Jepang. Yang lainnya tuh bisa kita basmi. Benar. Bisa kita libas semuanya. Ini buktinya udah ada. Lawan Arab di kandang kita seri. Di Arab kita seri. Di kandang kita menang. Kecelenya itu cuma di Cina. Ya. Nah, itu kembali lagi polemik yang tadi yang dibahas karena ya mungkin ada komunikasi jelek apa gimana ya, itulah kita nggak tahu lah itu benar apa tidak. Yang pasti kecelenya kita di sana. Kecelenya satu di Bahrain juga kita dicurangi wasit. Nah, itu kan dari pihak luar sih sebenarnya. Wasit ya, tapi buktinya FIFA dan AFC juga tidak menggubris komplain kita. Tidak dihukum, wasit tidak dihukum nggak wasitnya itu? Kena hukuman? Cuma dihukum tidak boleh
mimpin pertandingan pertandingan di mana? Di tingkat Asia. Cuman itu aja, jadi kan tidak merubah skor sih. Menambah. Hasil pertandingan kan tidak rubah juga. Ya udah, jangan main fisik, mainlah serangan mental di lapangan. Apalagi kita punya jersey baru. Oh iya, jersey baru. Jersey-nya yang keren. Kan? Keren itu. Tapi kayaknya nggak dipakai nggak lawan Australia itu? Pakai lah. Oh, di Australia dipakai ya? Iya, kan rugi dong punya jersey baru. Ya, nanti 2026 masuk. Semoga dengan jersey baru prestasinya bagus. Berarti nanti tahun 2026 kita masuk Piala Dunia, baru lagi jersinya kan? Baru lagi. Berarti intinya masuk dong Piala Dunia? Masuk. Harus masuk dong. Harus masuk. Naturalisasi sudah. Pelatih Eropa sudah. Ya kan? Ketua federasi sudah sangat amat berpengalaman. Iya. Apalagi nih yang kurang, kan enggak ada. Jadi ekspektasi kita sebagai rakyat Indonesia, timnas lolos Piala Dunia. Oke, thank you Bung Adi. Mudah-mudahan lolos ya. Saya Tangkas. Ya Adi. Ciao.